نبدأ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, saudaraku yang senantiasa dalam kemuliaan dari Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan bahasan kita pada sesi yang kedua terkait dengan bulan haji, bulan yang di dalamnya ada hari-hari yang nilainya sangat luar biasa, sebanding dengan berjihad yang mereka jihadnya tidak kembali alias sampai meninggal. Kalau mereka jihadnya bisa balik lagi ke rumah, masih kalah, ya, masih terkalahkan oleh keistimewaan dari amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang insya Allah kurang lebih tidak sampai 1 bulan, ya. Tidak sampai 1 bulan kita akan memasuki bulan Zulhijjah, kurang lebih setengah bulan kurang lebih, ya. Baik teman-teman yang Allah muliakan, jadi yang akan kita bahas pada sesi kedua ini adalah fiqhul udhiyah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ketika bicara fikih, ya, ketika bicara fikih yang kita pahami dari kata fakuha, karena ada dari fakoha, fakiha, ada fakuha. Kalau fakoha dan fakiha itu fikihnya umum, memahaminya secara umum, ya. Tapi kalau dari fakuha, inilah yang lahir dari kata fakuha ini istilah faqih yang zamannya fuqaha. Nah, ketika disebut fuqaha jama dari faqih, itulah orang-orang yang betul-betul berupaya dalam memahami agama ini secara benar sebagaimana yang Allah inginkan, ya. Bersih, berusaha untuk bersih dari syubhat dan syahwat. Maka untuk posisi orang-orang seperti ini, bersih dari syubhat dan syahwat, mereka adalah para fuqaha, ya. Dan mereka berada di wafdullah, utusan-utusan Allah, karena mereka adalah para pejihad. Nah, itulah fikih, ya. Itulah fikih teman-teman. Jadi kalau sudah fikih, ini bicara permasalahan yang universal, yang komprehensif, namun tujuannya jelas untuk menjaga agama. Itulah fikih, ya. Permasalahan di muka bumi ini tidak akan pernah selesai, ya. Nah, ketika diselesaikan secara benar, itulah fikih. Itulah fikih, ya.
Dan untuk bisa sampai ke fikih harus melalui salah satu disiplin ilmu yang disebut dengan usul fiqh. Nah, usul fiqh. Nah, usul inilah sumbernya Al-Qur'an, hadis. Fikih ini bermunculan dari dunia ini. Nah, dipecahkan oleh usul fikih, diselesaikan ya, urusan-urusan yang mau dijadikan terpuji dalam agama maka akan selesai. Tapi kalau tidak mau dibawa agama tidak akan selesai. Maka itu bukan fikih namanya, ya. Jadi disebut fikih itu permasalahan dunia ini harus diselesaikan secara agama. Akan selesai. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kaitannya dengan udhiyah. Yang kita semua sudah mengetahui udhiyah itu artinya kurban, ya. Kurban di sini bukan kurban bahasa Indonesia, artinya berkorban, siap rela melakukan sesuatu untuk sesuatu, bukan, ya. Walaupun ini secara bahasa bisa ke arah sana, tapi udhiyah dimaksud kurban adalah sebagai nanti akan kita dapati. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita punya waktu 1 jam. Mudah-mudahan cukup, ya. Mudah-mudahan cukup. Yang akan kita bahas insya Allah terkait dengan fikih udhiyah ini adalah ini. 1, pengertian udhiyah. 2, hukum udhiyah. 3, hewan kurban dan umurnya. 4, waktu penyembelihan. 5, hewan kurban yang tidak memenuhi syarat untuk kurban. 6, batas minimal hewan kurban untuk seorang mudhahi, bukan usianya, bukan di sini, ya. Kemudian yang harus diperhatikan saat penyembelihan. 8, makan daging kurban dan pembagiannya. 9, yang harus diperhatikan bagi yang telah berniat kurban. Ini ada 9 pokok bahasan, ya, terkait dengan udhiyah ini. Baik, kita langsung saja ke poin bahasan yang pertama, pengertian udhiyah. Ya. Apa yang kita pahami teman-teman ketika membaca, mendengar kata udhiyah? Nah, dari beberapa kitab yang kita jadikan sebagai rujukan, ya. Ini diantaranya ketika disebut udhiyah yang harus kita pahami adalah ma yudbahu yaumal adha taqarruban ilallahi ta'ala. Ya. Ma yudbahu yaumal adha taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah adalah atau yaitu binatang. Jadi mak di sini adalah binatang yang disembelih, yudbahu yang disembelih yaumal adha pada hari raya. Adha di sini maksudnya pada hari raya haji, ya. Taqarruban untuk mendekatkan diri ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala, kepada Allah yang Maha Mulia. Nah, itulah udhiyah, ya. Jadi udhiyah ini adalah penamaan untuk binatang, ya. Penamaan untuk binatang, untuk hewan yang dijadikan sebagai hewan yang dipotong pada hari tertentu, pada hari raya. Kalau di luar hari raya berarti tidak disebut udhiyah, ya. Di luar hari raya haji tidak disebut udhiyah. Walaupun nanti jenis hewannya seperti yang disyariatkan, ya. Teman-temannya, jadi makya adalah binatangnya tertentu, ya. Kemudian ada juga definisi, ada tambahan, dipertegas, ma yudbahu fi ayyamil adha minal ibil wal baqar wal ghanam taqarruban ila Allah Ta'ala. Ada penambahan
hewannya, nama binatangnya diperjelas. Berarti nggak ada ayam di sini. Jadi kalau teman-teman mau berkurban pakai ayam, yang jika dikonversikan ini sama dengan senilai gonam atau sapi, tetap tidak disebut kurban. Karena binatang-binatangnya, hewan-hewannya jenisnya tertentu. Jadi bicara agama itu bicara seperti itu, ya. Jadi ketika bicara ibadah ada jenisnya, ada qadarnya, ukurannya, ada waktu, ada ketentuan-ketentuannya. Jadi syariat mengatur kita beribadah itu tidak semau kita. Ya. Jadi udhiyah yaitu binatang yang disembelih pada hari raya haji. Nah di sini fi ayyam, kalau di sini yaum, berarti satu hari itu. Ya. Kalau di sini fi ayyami adha, berarti di hari-hari yang masih berkaitan dengan hari raya haji. Apa itu? Hari tasyrik. Ya. Hari tasyrik. 3 hari setelah tanggal 10, 11, 12, 13. Hari tasyrik adalah hari di mana kita makan, minum, ya, di mana kita bersenang-senang dengan makan dan minum, khususnya menikmati daging dari kurban ini. Ya. Jadi bukan makan minum selain daging, bukan. Ya, kalau kita makannya selain daging, bukan tasyrik. Walaupun berada di hari tasyrik. Jadi penyebutan hari tasyrik itu lebih ke ini, ya, bersenang-senang memakan, menikmati daging dari hewan kurban, seperti itu. Nah, itulah definisinya teman-teman. Saya belum menyebutkan kitab-kitabnya, nanti ya, nanti saya juga bawakan insyaallah. Termasuk nanti fiqhul haji juga nanti. Di dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Teman-teman, tadi kan di dalam definisinya ada kata-kata taqarruban, ya. Taqarruban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah mewakili kata takwa, ya, mewakili kata takwa. Maka yang harus kita ingat ketika berkurban itu taqarrubannya. Ya, tapi tidak mentang-mentang taqarruban, yang penting kan taqarruban. Ketentuannya diikuti. Ya. Jadi tadi tidak boleh memahami secara parsial, sepotong-sepotong, nggak boleh. Ya. Suatu kaidah itu harus dipahami, harus lengkap. Nah, makanya ayat 37 surah Al-Hajj ini mempertegas, ya. Atau definisi itu diambil dari ayat ini. Ya. Definisi yang dibuat oleh para ulama diambil dari ayat ini. Ya. Ini ayat ini berarti apa? Daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali itu alias sungguh, ya. Sekali-kali itu alias sungguh tidak akan sampai kepada Allah, ya. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Demikian dia menundukkan hewan-hewan tadi, ya, untukmu dengan tujuan agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berkurban, ketika kita memotong kurban, hewan kurban,
maka harus seperti yang Allah sampaikan dalam ayat ini, bahwa walaupun di dalam hadis ya, kita diperintah untuk memilih hewan kurban yang bagus ya, dari sisi usia dan sebagainya ya. Walaupun sudah seperti itu, tapi tetap dikatakan di sini tidak akan sampai kepada Allah ya. Jadi jangan sampai menyesal, percuma ya. Percuma udah milih-milih bagus ternyata tidak akan sampai, memang tidak akan sampai ya. Karena apa? Karena tujuannya berkurban itu bukan dagingnya yang akan sampai kepada Allah ya. Bukan hewannya yang akan sampai, tapi takwanya. Tapi walaupun demikian tetap kata-kata takoruban, kata-kata takwa itu harus harus menjadikan kita mengikuti aturan yang sudah ditentukan ya. Jadi antara keinginan bertakwa dan keinginan syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan harus saling mendukung ya. Jadi walaupun hewannya tidak sampai, darahnya, daging tidak sampai, yang nyampe takwa maksudnya itu ya. Maksudnya apa? Orang takwa itu harus mengikuti aturan ya, yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan, walaupun secara fisik dagingnya nggak nyampe. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ini fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah ini juga ayat inilah yang melahirkan pengertian udhiyah ya. Ayat ini juga mengeluarkan pengertian atau definisi berkurban ini. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ayat ini juga memperjelas, mempertegas bahwa orang yang berkurban walaupun memenuhi persyaratan ya, bahkan yang paling bagus dan mahal ya, tapi tetap kalau tidak melaksanakan sholat nggak nyampe juga ya. Dia sudah baguskan sesuai dengan persyaratan, harus begini, harus sehat, tapi si orang mudhahi ini yang berkurban nggak sholat ya, tidak diterima ya, tidak diterima. Tapi waktu Idul Adhanya ikut sholat hari raya, tetap tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Perintahnya jelas, kurban itu harus lahir dari orang-orang yang sholat, yang mendirikan sholat ya, bukan yang tidak sholat terus berkurban, tidak seperti itu. Nah, maka bisa jadi teman-teman, andai Allah memperlihatkan kepada kita, bisa jadi banyak yang kurban tapi sebenarnya Allah tidak menerimanya. Kenapa? Karena tadi mungkin dia sholat tapi sholatnya asal-asalan. Ada juga malah nggak sholat tapi berlomba-lomba untuk berkurban. Nah ini pun harus diperhatikan ya. Jadi pengertian udhiyah, nah ini lahir dari ayat-ayat yang kita bahas ya. Secara tekstual dari ayat ini ditujukan kepada Rasul, tapi secara kontekstual ditujukan kepada semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita diingatkan di sini, kita ini sudah diberi nikmat ya, inna a'tainaka al-kautsar ya. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah memberimu kautsar. Di sini maknanya dalam tafsir banyak. Ada kautsar ini telaga ya. Nanti di mana di akhirat hamba-hamba Allah yang setia menjadi umat Rasul akan menuju telaga ini, haud ini ya, dan akan menikmatinya.
Ada juga Kautsar ini adalah nikmat yang besar, ya. Nikmat apapun yang Allah berikan kepada Rasul. Maka sebagai tanda syukur Allah memerintahkan untuk berkurban, ya. Nahar itu artinya mengalirkan darah alias zabah alias memotong, ya. Seperti itu teman-teman. Dan fasoli di sini sholat, di samping sholat yang setiap hari dilaksanakan juga dimaksudkan bahwa udhiyah itu harus dilaksanakannya setelah melaksanakan sholat, tapi sholat id. Jadi kalau dilaksanakannya sebelum sholat id tidak jadi, walaupun persyaratan secara fisik tadi sudah dipenuhi. Kalau dipotongnya sebelum sholat id tidak jadi kurban, ya. Maka apa? Harus diganti, harus nyari lagi hewan kurbannya, potong setelah sholat id, seperti itu. Nah, baik teman-teman. Faedah yang harus kita pahami, ya, dari dua ayat ini dan definisi yang lahir dari ayat-ayat tersebut. Pertama, udhiyah berarti hewan yang disembelih, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariat, ya. Apa itu? Waktu penyembelihan, jenis hewan yang disembelih, cara penyembelihan, peruntukannya, ya. Kemudian maksudnya peruntukan tuh daging nanti sudah jadi untuk siapa saja, maksudnya gitu, ya. Untuk siapa saja nih dagingnya? Apakah untuk fakir miskin saja? Seperti itu maksudnya. Juga hal lain yang berkaitan dengan mendekatkan diri. Seperti itu teman-teman. Juga hal lain yang berkaitan dengan mendekatkan diri. Kemudian dua faedah dari ayat dari pengertian udhiyah, ya. Berkurban yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka yang harus menjadi titik perhatian khususnya bagi mudhahi, bagi pengkurban adalah ketakwaan. Jadi kalau kita mau berkurban, kita harus memperhatikan ketakwaan kita, ya. Harus memperhatikan ketakwaan kita. Karena udhiyah ini teman-teman itu lahir dari dari ummahatul ibadah, ya. Udhiyah ini lahir dari ummahatul ibadah, dari induk-induk ibadah, ya. Lahir dari sholat, harus lahir dari zakat, harus lahir dari saum, lahir dari haji. Seperti itu, ya. Dan semuanya ummahatul ibadah adalah kalau benar adalah sumbernya takwa, ya. Tujuannya takwa, ya. Dan segalanya takwa. Makanya sekali lagi, berkurban yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka yang menjadi titik perhatian khususnya bagi mudhahi adalah ketakwaan. Umumnya bagi siapapun, ya. Umumnya bagi siapapun yang enggak berkurban itu tetap harus memperhatikan ketakwaan, apalagi yang mudhahi. Kenapa tadi? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, ya. Tidak akan sampai kepada Allah daging dari hewan kurban, ya, dan sebagainya, ya. Justru yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Nah, kemudian teman-teman, 3, takwa berarti melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibarengi dengan menjauhi larangan-larangannya. Ini memperjelas saja, ya. Jadi kalau seseorang ini tidak tahu definisi takwa, bisa jadi kurbannya asal-asalan. Bahkan kurbannya tujuannya biar kelihatan orang, ya. Biar dipuji, biar begini, biar begitu, ya.
Kemudian 4, Allah memerintah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban setelah Allah memerintah beliau mendirikan sholat. Itu ya. Jadi minimalnya yang harus kita pahami dari pengertian udhiyah yang kemudian dijelaskan dengan ayat-ayat tadi, maka inilah teman-teman. Ya. Baik, berikutnya hukum udhiyah. Ya. Alladzi dhahaba ilaihi jumhuru ahli ilm annal udhiyata sunnatun wa huwa ats-tsabit 'anil sahabati radhiyallahu anhum. Yang disepakati oleh mayoritas ulama bahwa hukum udhiyah, hukum berkurban adalah sunnah. Dan itulah yang kuat dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang kuat hukum berkurban adalah sunnah. Dan ini dari sahabat radhiyallahu anhum. Siapakah mereka sahabat tersebut? Nah, di bawahnya lihat, an Huzaifah bin Usaid. Qal ra'aitu Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ma yudhiyani makhafatan ayyustanna au ayyuqtada bihima. Dari Huzaifah bin Asid, dia berkata, saya melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya tidak berkurban. Mengapa? Karena takut diikuti. Ya, takut diikuti oleh khususnya para sahabat yang ada saat itu, ya. Umumnya oleh setelah para sahabat. Maksudnya diikuti apa? Takut dianggap wajib. Itu maksudnya. Yang takut diikuti, takut dianggap wajib. Sebagaimana sholat taraweh. Ya. Di awal-awal Rasulullah mengajak sahabat untuk sholat taraweh. Ya. Yang ternyata Rasul hanya 3 hari, sementara itu malam keempatnya Rasulullah ditunggu. Rasul sampaikan, tidak ada menghalangi saya untuk sholat bersama kalian, tidak ada. Tapi saya takut kalau saya terus-terusan kalian akan menganggap itu wajib dan kalian tidak akan mampu. Nah, ini pun seperti itu, ya. Ini pun seperti itu. Bahkan ada salah satu sahabat lagi, saya lupa namanya, dia mengatakan, kenapa saya tidak mau kurban? Karena saya ini termasuk orang yang gampang gampang melarang kalau ini tuh nggak ada contohnya. Contohnya, kalau saya lakukan khawatir seperti itu. Ya. Nah, jadi Abu Bakar dan Umar disampaikan oleh salah satu sahabat yaitu Huzaifah bin Usaid bahwa keduanya tidak berkurban karena takut dianggap wajib, ya, karena takut dianggap wajib seperti itu. Nah, lihat berikutnya seperti apa. An Jabalah bin Suhaim anna rajulan sa'ala ibn Umar anil udhiyah awajibatun hiya faqal doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Sampai situ, ya. Fa'adaha alaihi faqal atakilu doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Dari Jabalah bin Suhaim berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang hukum menyembelih hewan kurban. Apa pertanyaannya? Apa hukumnya wajib? Apa jawab Ibnu Umar? Beliau tidak mengatakan sunnah, tidak. Tapi beliau memberikan jawaban yang diplomatis, ya. Andai orang itu paham, berarti dia bisa mengatakan
Oh, ini hukum takrifinya. Apa jawaban beliau? Ibnu Umar lalu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin melakukannya. Jawabannya begitu. Ya. Kaum muslimin, Rasulullah dan melakukannya. Laki-laki itu mengulangi pertanyaannya. Ibnu Umar lalu berkata, tidakkah kamu bisa memahami? Rasulullah SAW dan kaum muslimin melakukannya. Nah, kata para ulama menjelaskan hadis, itu maksudnya sunnah. Ya, sunnah. Ya. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin melakukannya. Jadi beliau tidak mengatakan sunnah atau wajib, ya, tapi cukup dengan bahasa Rasulullah dan kaum muslimin melakukannya. Ya, nah ini ternyata yang dimaksudkan oleh beliau, yang dipahami oleh para ulama adalah hukumnya sunnah. Apakah sunnah muakkadah? Enggak, sunnah aja. Itu sunnah aja. Nanti terjadi perbedaan pendapat antara para imam-imam, ya, dari kalangan imam madhab. Ada yang mewajibkan wajib, ada yang sunnah muakkadah, seperti itu. Nah, yang mewajibkan dan yang mensunnah muakkadahkan ini karena adanya dalil-dalil, ya, yang akhirnya mereka memahaminya dengan disesuaikan, ya, dengan situasi kondisi yang berbeda. Nah, coba kita lihat. Ya. Ini pertegas dari Umar, dari Ibnu Umar. Ini dijadikan judul bab oleh Imam Bukhari, ya. Jadi dalam satu bahasan tentang udhiyah, ya, Imam Bukhari menjadikan perkataan Ibnu Umar sebagai judul dari babnya tersebut. Nah, kata Imam Bukhari, wa qala al-Bukhari fi sahihihi. Jadi dalam kitab sahihnya, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu hiya sunnatun wa ma'rufun. Ibnu Umarnya tidak mengatakan sunnah, ya, tapi beliau memahami, nah, seperti itu. Beliau memahami kata-kata yang disampaikan oleh Ibnu Umar, ya. Doha Rasulullah SAW wal muslimun. Nah, para ahli hadis bahasa itu maknanya adalah sunnah ma'rufun, yang jelas, ya, yang jelas, seperti itu. Coba lihat berikutnya. Nah, ini teman-teman, hadis inilah yang menimbulkan terjadinya khilafiyah, ya. Apa sih khilafiyah itu, teman-teman? Khilafiyah itu adalah perbedaan pendapat dari sumber yang sama. Itu hakikat khilafiyah. Ya. Khilafiyah itu ada dua. Ada khilafiyah tanawu'iyah, ada khilafiyah tadadiyah. Ini kita harus memahaminya. Ya, ada khilafiyah tanawu'iyah, ada khilafiyah tadadiyah. Kapan khilafiyah tanawu'iyah? Khilafiyah tanawu'iyah adalah khilafiyah atau perbedaan pendapat yang dibolehkan dan terjadi, ya, terjadi dalam syariat dan dibolehkan. Jadi kalau kita mau berkhilafiyah boleh dalam syariat. Syariat sudah memfasilitasi dan memfasilitasi, ya, namanya khilafiyah tanawu'iyah. Apa yang kita pahami khilafiyah? Pertama, memahami khilafiyah itu adalah jika terjadi dari satu hadis yang hadisnya tersebut sahih. Cuma ada satu hadis misalnya, hadis sahih. Dipahami oleh ulama-ulama, yang satu memahaminya A, yang satu memahaminya B. Tapi tidak keluar dari konteks hadis ini, dari teks hadis ini. Nah, ini namanya khilafiyah tanawu'iyah. Atau
Ada hadis hasan, ada hadis sahih, ya. Yang satu mendapat hadis hasan, yang kelompok lain mendapat hadis sahih. Masing-masing beramal dengan hadis yang didapatinya. Itu juga namanya khilafiyah tanawwu'iyah. Boleh seperti itu, teman-teman. Boleh seperti itu, ya. Nah, yang tidak boleh itu khilafiyah tadadiyah. Apa itu? Dia yang satu kelompok ngambil dari hadis sahih atau hasan, satu kelompok lain ngambil hadis dhaif. Nah, ini namanya yang mengambil hadis dhaif dan tetap diamalkan, maka kita siapapun berada dalam istilah khilafiyah tadadiyah, dan ini tidak boleh terjadi dalam agama. Itu, teman-teman. Nah, terjadinya khilafiyah di sini, teman-teman nanti bisa menilai apakah ini khilafiyah tadadiyah atau khilafiyah tanawu'iyah. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki keluasan untuk berkurban alias ada rezeki, ada uang cukup untuk berkurban, namun dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Nah, mungkin kalau sepintas lalu, wah berarti nggak boleh sholat ya. Nggak boleh sholat, apa nih maksudnya? Seperti itu, teman-teman. Nah, pertama mengenai derajat hadis, coba saya bawakan nggak? Nah, ya. Menurut beberapa ulama meneliti hadis ini, katanya hadisnya dhaif. Ada juga yang menghasankan, ya. Jadi ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Seperti itu. Nah, dari hadis inilah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Mungkin awalnya tidak melihat derajat hadis, ya. Tapi dari makna ini, man kana lahu sa'ah, barang siapa memiliki uang yang cukup untuk berkurban, walam yudhahi, tapi kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Ini bukan berarti musola itu bukan berarti masjid. Di sini musola itu maksudnya lapangan yang digunakan untuk sholat Id. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau dia mampu berkurban tapi nggak berkurban, udah jangan campur ikut bermasyarakat. Karena kamu punya uang kok nggak mau peduli ke masyarakat, seakan-akan seperti itu, ya. Jadi ya wala yakroban, jangan ke masjid, bukan seperti itu, ya. Tapi sudah jangan deketi kerumunan orang. Nah, gitu, kamu menyendiri aja. Nah, dari isi hadis ini, ya, ada yang akhirnya berpendapat, ada yang bahwa itu adalah wajib. Kenapa? Karena lihat dari konteksnya, dia tidak melaksanakan fala yaqrabanna. Ini seakan-akan ancaman. Berarti ini wajib. Ada yang sunnah muakkadah. Nah, seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, bagaimana sikap kita? Ya, apa kita mau megang yang wajib? Apa sunnah muakkadah? Saya mah yang aman aja. Apa yang kata para sahabat tadi? Apa nih? Nah, ini kata Hudzaifah bahwa Abu Bakar udah, dan juga itu hukumnya sunnah, ya udah, itu lebih aman, ya, lebih aman. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi menurut hadis ini, dan hadis ini pun tadi diperselisihkan, ada yang mensahih, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, seperti itu. Nah, coba lihat, saya bawakan penjelasan tentang apa nih di slide berikutnya.
fil mali wal hal kilahia ayyakuna sahiba nisabuz zakat. Nah, ini dipahami lagi oleh ulama ya. Di sini saya ambil dari Ibnu Majah. Nah, dipahami oleh beliau bahwa oleh pensarah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah yang mereka adalah punya uang tapi nggak mau berkurban, itu maksudnya orang yang sudah punya uang atau punya kekayaan dan kekayaannya sudah sampai nisab zakat. Nah, gitu teman-teman. Ya. Jadi bukan semata-mata punya uang untuk kurban. Ya. Tapi punya uang atau punya harta benda yang sudah sampai nisab untuk zakat. 83 gram emas. Seperti itu, ya. Itu diantaranya. Kemudian fala yaqrabanna musallana laisal murad an-nasihata salat tatawaqqaf 'alal udhiyah. Ini juga bukan berarti sahnya salat tergantung oleh kurban. Oh, kalau kamu nggak kurban, salat kamu nggak diterima. Bukan itu juga maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Nah, makanya ketika kita mamai takut, saya harus berkurban nih. Saya punya uang untuk beli kambing, terus berkurban, takut dianggap saya sholatnya nggak diterima. Bukan itu maksudnya. Ya. Bal huwa uqubatun lahu bitordi. Tapi ini merupakan konsekuensi logis untuk orang seperti ini. At-tard anil majalisil akhyar. Dia akan terlempar jauh dari kelompok-kelompok yang baik, dari majlis yang baik. Jadi dia terasingkan, tidak berada di kelompok orang-orang yang baik. Itu maksudnya. Wahada yufidul wujub. Melihat dari akibatnya yang merupakan penjelasan dari ulama, ini berarti berkurban itu wajib. Nah, gitu teman-teman ya. Berarti berkurban itu wajib. Kenapa? Ketika kita disingkirkan, tidak berada di kelompok baik, berarti kita buruk. Nah, kalau akibatnya buruk, berarti ini wajib. Begitu, ya. Makanya teks-teks Al-Qur'an atau hadis isinya perintah atau larangan itu tidak mesti dalam bentuk kata yang khusus, misalnya kata perintah bil amar, enggak. Tapi melihat konsekuensi akibat-akibat. Nah, di sini melihatnya akibatnya buruk. Fala yaqrabanna musallana, artinya jauh dari majlis-majlis kebaikan. Ya, berarti dia adalah orang yang buruk. Nah, maka untuk memperbaikinya, ya, jangan sampai jadi orang buruk, maka bagi dia yang sudah memiliki harta benda yang sudah sampai nisab, buat dia wajib. Gitu. Jadi secara kondisional, wajibnya kondisional, bukan wajib secara merata. Ya. Jadi orang kaya sudah sampai nisab zakat, dia wajib zakat. Menurut pemahaman hadis ini, ya, walaupun hadisnya diperselisihkan. Nah, coba lihat lagi. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Wa fi zawaid, dan kitab zawaid fi isnadihi, dalam sanadnya, ya, dari annya ada Abdullah bin Ayyas wa huwa in rawalahu Muslim, jika Muslim meriwayatkannya, fa inna ma akhrajalahu fil mutaba'at, dan dikeluarkan dalam mutaba'at, wa syawahid, dan syawahid, wa qad dha'afahu, itu lemah katanya, ya. Dha'afahu Abu Dawud melemahkan, wa Nasai, juga Nasai. Wa qala Abu Hatim mengatakan saduq. Wa qala Ibnu Yunus munkarul hadis. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi ada yang mengatakan berarti dia thiqat, dipercaya. Ya. Walaupun mungkin ada sisi lemah, tapi thiqat, ya. Lemahnya dalam hafalannya mungkin, misalnya seharusnya persyaratannya di atas
60%, dia cuma 50 misalnya. Seperti itu. Jadi ada yang mengatakan hadis itu mungkar, ada dhaif dan sebagainya. Nah, itu kan perselisihan pendapat. Nah, kalau terjadi begitu bagaimana sikap kita? Ya sudah, kembali ke asal. Ya. Sebagaimana kata-kata ini, huwa ats-tsabit, itulah yang kuat. Ya. Dengan dihadirkannya bagaimana keadaan Abu Bakar dan Umar ketika beliau-beliau hidup, bahwa keduanya tidak pernah berkurban. Seperti itu ya. Baik, berikutnya teman-teman. Baru dua ya. Hukum hewan kurban, kalau kita tarik kesimpulan, ya sudah, ya, sunnah ya. Apakah sunnah muakkadah? Terserah teman-teman. Saya sudah sampaikan itu. Ketiga, hewan kurban dan umurnya. Nah, berapa hewan kurban yang harus yang memenuhi syarat terkait dengan usianya? Nah, di sini ada hadis an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatadbahu jaz'atan minadh-dha'n. Sahih Muslim ya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sembelih hewan untuk berkurban melainkan hewan yang musinnah. Musinnah itu telah mencapai usia dewasa ya. Berapa usia dewasa hewan-hewan kurban yang tadi 3 macam itu? Ada unta, ada sapi, ada kambing ya, atau domba. Berapa musinnahnya ya? Menurut penjelasan ulama, musinnahnya kambing itu adalah 1 tahun menuju 2 ya. Usia 1 tahun menuju 2 ya. Kalau sapi 2 tahun menuju 3. Kalau ibil, unta 5 tahun menuju 6. Nah, itu disebut musinnah ya. Sekali lagi kata Rasulullah SAW, la tadbahu, jangan kalian berkurban, menyembelih hewan kurban, illa musinnatan, kecuali hewan kurban tersebut sudah dewasa ya, sudah sesuai dengan umurnya. Berapa umur dewasa masing-masing jenis hewan kurban tersebut? Jika kambing atau domba sudah 1 tahun lebih ya, tidak kurang 1 tahun, 1 tahun lebih ya, atau pas 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun lebih, tidak kurang 2 tahun. Kalau unta 5 tahun atau 5 tahun lebih, tidak kurang 5 tahun. Begitu keterangan ulama ya. Nah, illa ayyasuru alaikum, kecuali kalau sudah kemana-mana mencari tidak ada lagi yang musinnah, adanya yang di bawah musinnah disebut dengan jaz'ah ya. Jaz'ah itu 6 bulan, 7 bulan. Nah, kalau itu tidak ada, kita sudah mencari kemana-mana, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mengenai hewan kurban yang harus yang akan kita kurban itu harus musinnah ya, harus musinnah, harus sudah memasuki usia dewasa, seperti itu. Baik. Waktu penyembelihan. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman nahri man kana dzabaha qabla salati falyu'id. Ya, waktu penyembelihan. Man kana dzabaha qabla salati falyu'id. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban, maksudnya sebelum sholat, maksudnya sholat Id
maka hendaknya dia mengulanginya. Ya. Apa maksud mengulanginya? Ya harus cari lagi. Kalau itu sudah dipotong, itu tidak termasuk udhiyah. Ya, itu memotong biasa untuk kita makan sehari-hari. Berarti kalau dia mau udhiyah, ya harus cari lagi hewan kurban. Dia potong setelah melaksanakan sholat Id. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai keliru terkait dengan waktu penyembelihan. Ya, jadi tadi ada aturannya. Ibadah di dalam agama itu ada aturannya. Ya. Sekali lagi saya baca. Man kana dzabaha qabla salati falyu'id. Ini adanya di yaumin nahar. Jadi yaumin nahar itu sebut lainnya yaumul idil adha. Ya. Yaumul idil adha, sebutan lain yaumun nahar. Seperti itu. Baik, sudah ini. Berikutnya teman-teman. An Jundub al-Bajali annahu sami'ahu yaqul syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhabaha unasun qabla salat faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana dhabaha minkum qabla salati falyu'id udhiyatahu wa man la falyazbah ala ismillah. Dari Jundub al-Bajali bahwa dia mendengar darinya berkata, saya menyaksikan penyembelihan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang menyembelih dan orang-orang menyembelih sebelum sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian menyembelih sebelum sholat, yakni sholat Id, hendaknya ia mengulangi kurbannya. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaknya menyembelih dengan menyebut nama Allah. Diingatkan ya. Alias billah dengan menyebut nama Allah. Alias bismillah. Yang dimaksud menyebut nama Allah, bismillah. Jadi jangan diganti karena terjemahnya dengan menyebut nama Allah. Nama Allah apa saja disebut. Juga seperti itu. Ya. Makanya terjemahan itu terkadang harus hati-hati. Ya. Lihat terjemahnya. Menyebut nama Allah, ya udah yang penting nama Allah. Enggak, artinya bismillah ya. Apakah bismillahirrahmanirrahim? Enggak, bismillah aja ya. Bismillah aja. Seperti itu. Nah, dalam hadis lain yang tidak saya tulis ini ditambah Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar ya. Coba ada keterangan lagi enggak selain ini? Oh, tidak ada ya. Jadi ketika kita menyembelih kurban ya, dari hadis ini sebenarnya harusnya ada hadis-hadis lain ya, tapi saya tidak catat di sini, insya Allah nanti ya. Jadi cara menyembelihnya baca bismillah alias bismillah saja, tidak bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat ya. Mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Dan nanti cara menyembelih juga, cara menyembelih hewan kurban jenis-jenis yang berbeda pun ada juga berbeda. Seperti unta. Unta ketika di kurban, dipotong, dia tidak ditidurkan sebagaimana sapi dan juga tidak sebagaimana kambing. Unta tetap sunnahnya berdiri. Ya. Sunnahnya unta itu dipotong dalam berdiri. Mudah-mudahan ada nanti di sini ya. Nah, baik teman-teman ya. Dan Rasulullah boleh menyebut namanya ya. Boleh menyebut namanya. Jadi an fulan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Hada an fulan ya. Ya. Ini dari fulan. Seperti itu. Tapi paling yang diutamakan di sini bismillah dan Allahu Akbar. Kemudian hewan kurban yang tidak memenuhi syarat untuk kurban. Insyaallah teman-teman sudah tahu masalah ini, jadi ini singkat saja. An Ubaid bin Fairuz, dari Ubaid bin Fairuz. Sa'altul
Bara ibn Azib ma la yajuzu fil adahi, apa yang tidak boleh di dalam hewan kurban atau berkurban. Faqala, maka dia menjawab, qama fina Rasulullah SAW wa asabi'i aksaru min asabi'ihi wa anamili aksaru min anamili. Faqala arba'un la tajuzu fil adahi. Faqala al-awra bayyinun awwaruha wal maridah bayyinun maraduha wal arja bayyinun dhul'uha wal kasiru allati la tanqa. Qala qultu fa inni akrahu ay yakuna fi sinni naqsun. Qala ma karihta fada'hu wala tuharrimhu ala ahadin. Sambil teman-teman membaca, saya bawakan terjemahnya. Ya. Jadi aku pernah bertanya kepada Al-Bara bin Azib sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam hewan kurban. Kemudian Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri di antara kami. Jari-jariku lebih pendek daripada jari-jarinya, ya. Dan ruas-ruas jariku lebih pendek dari ruas-ruas jarinya. Jadi maksudnya ketika Rasulullah menerangkan, ya, hewan-hewan yang tidak boleh dengan memperagakannya, ya, dengan memperagakannya dengan jari-jari seperti itu. Dan Al-Bara bin Azib membanding-bandingkan, oh, jari Rasulullah lebih panjang ya dengan saya, seperti itu. Nah, namun yang ingin disampaikan adalah tentang 4 hal yang tidak boleh ada pada hewan, ya. Jadi salah satunya ketika ada pada hewan tidak boleh, apalagi 4-4-nya ada, ya. Nah, ini 4 perkara yang tidak boleh, atau 4 hal atau 4 keadaan yang tidak boleh ada di dalam hewan kurban. Kemudian beliau berkata, yaitu aura, buta, ya, sebelah matanya, ya, yang jelas kebutaannya, ya, yang jelas kebutaannya itu nggak boleh. Kemudian pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian marad, sakit, jelas sakitnya. Dan pecah kakinya yang tidak memiliki sumsum. Jadi lamuhun, tidak ada sumsumnya. Nah, jadi kalau kita mendapati tanda-tanda yang 4 ini pada hewan kurban kita, baik unta ataupun sapi ataupun kambing, domba, ya, maka ini termasuk hewan yang dilarang untuk dijadikan hewan kurban. Nah, di bawah ada sedikit kata yang bertanya, ya, kata yang bertanya, aku katakan kepada Al-Bara, tidak suka pada giginya terdapat aib. Nah, ia berkata, apa yang tidak engkau sukai maka tinggalkan, dan janganlah engkau mengharamkannya kepada seseorang. Jadi kalau misalnya ada giginya ompong atau patah, itu nggak apa-apa. Yang penting yang jelas tadi bayyinun, ya, yang 4 tadi. Kalau yang lain, kalau kamu nggak suka karena giginya patah, ya udah, menurut kamu ya udah ganti yang lain. Tapi jangan dikatakan bahwa ini adalah salah satu cacat yang menjadikan hewan ini tidak boleh, ya, untuk dikurban. Jadi 4 ini, ya, 4 ini. Baik teman-teman, dikit lagi teman-teman. 6. Batas minimal hewan kurban seorang munahi. Yang dimaksud batas minimal ini porsinya, ya. Kan tadi sudah jenis hewan kurban yang ditetapkan oleh syariat itu, ya. Sebagian disebut badanah. Badanah itu yang ukurannya lebih besar, sapi dan unta disebut badanah. Ada lagi yang mengatakan semua badanah, ya. Jadi hewan-hewan yang dijadikan jenis untuk berkurban disebut badanah. Ada lagi yang lebih khusus, badanah yang lebih besar lagi ukurannya. Seperti itu. Nah, jadi dengan kita mengatakan badanah, yang satu dimasukkan ke
kambing ini dimasukkan ke sapi dan unta, maka jenis hewan untuk berkurban itu jelas sekali. Jadi porsinya paling kecil kambing, gitu maksudnya. Selain kambing, nggak ada ayam misalnya, nggak boleh. Bebek nggak boleh, ya. Atau ada hewan-hewan yang lebih kecil sejenis lagi, nggak boleh. Ya. Mirip-mirip misalnya ini kelinci, nggak boleh. Tapi kelincinya gede, nggak boleh. Tetap jenisnya hanya itu. Ya, nah ini yang dimaksud batas minimal kurban untuk seorang mudhahi. Jadi kalau seseorang mau berkurban, yang paling kecil ya kambing. Ya, paling minimal ukurannya kambing. Nah, yang dimaksud apa? Untuk satu orang. Gitu. Nggak boleh kambing untuk 5 orang, 6 orang. Gitu ya. Baik, kita lihat teman-teman. An Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar qol sa'atu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-dhuhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol kana ar-rajulu fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyatin anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna thumma tabaha an-nas fasara kama tara. Di sini terjadi perbedaan pendapat nih teman-teman ya dalam hadis ini ya, karena di bawahnya ada ini, saya baca terjemahnya. Dari Atha bin Yasar berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, bagaimana kurban yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW? Ia menjawab, seorang laki-laki atau seseorang menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Nah, kalau melihat hadis ini, oh berarti satu ekor kambing boleh dong untuk berkelompok. Nah gitu ya. Untuk berkelompok boleh. Ya, boleh seperti itu. Jadi untuk 2 orang boleh, untuk 3 orang boleh. Untuk lebih dari sekeluarganya ada 10 boleh. Kalau melihat hadis ini. Ya, seperti itu. Mereka untuk dirinya dan keluarganya. Mereka kemudian makan daging kurban tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Hal itu tetap berlangsung hingga manusia berbangga-bangga. Maka jadilah kurban itu seperti sekarang yang engkau saksikan. Apa maksudnya teman-teman? Tadi di sini ada dipahami terjadi perbedaan pendapat. Oh begitu. Oh kalau begitu satu ekor kambing ini boleh untuk lebih dari 1 orang. Kenapa? Karena udah jelas ada di sini dikatakan yudhahi bisyat, 1 ekor, tapi ternyata untuk semua keluarganya dengan kata-kata anhu wa an ahli baiti. Ya, anhu wa an ahli baiti. Nah, kemudian dimakannya yakulun, dimakannya wa yut'imuna, kemudian ya diberikannya kepada yang lain ya. Summa tabaha, kemudian setelah itu manusia berbangga-bangga ya. Apa maksud berbangga-bangga di sini? Sebenarnya para ulama menjelaskan tidak boleh ya. Kalau hewan itu kurban itu dalam rangka berbangga-bangga nggak boleh. Ya. Tapi tadi harus dalam rangka taqarruban. Ya. Taqarruban. Nah, kata beliau di zaman Rasulullah pun terjadi seperti itu, berbangga-bangga. Ya. Nah, maka jangan sampai ini pun terjadi pada diri kita. Ya. Tapi tetap harus tujuannya takwa. Nah, kembali teman-teman, di sini katakan kan ukuran minimal untuk berkurban itu adalah kambing. Tidak boleh lebih kecil dari itu. Tidak boleh ada hewan lain. Nah, kemudian kalau melihat porsinya, ya, bahwa 1 kambing adalah 1 orang. Dari mana kita memahaminya? Coba lihat di sini. Lihat di sini teman-teman. Kharajna an Jabir qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badana. Ya. Dari Jabir ia berkata,
kami pergi haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyuruh kami bergabung dalam seekor unta dan seekor sapi. Nah, seperti apa? Setiap 7 orang dari kami adalah 1 ekor hewan kurban. Ya. Jadi untuk badanah ini untuk sapi dan untuk unta itu Rasulullah menyuruh untuk 7 orang. Ya, untuk berarti 1 ekor sapi itu sama dengan 7 ekor kambing. Gitu teman-teman. Ya, 1 ekor sapi sama dengan 7 ekor kambing. 1 ekor unta pun demikian. Nah, dengan melihat inilah ya. Jadi hadis yang tadi 1 ekor kambing boleh untuk rame-rame itu bukan dalam secara proporsinya, bukan, tapi dalam boleh dinikmatinya dan juga boleh dalam keberkahannya. Itu di antara penjelasan para ulama. Tapi ada juga ya udah sebagaimana teksnya aja. Sebagaimana teksnya aja. Apalagi dalam hadis lain Rasulullah pernah berkurban hadza anni wa an ummati man lam yudahi. Nah, ada hadis begitu ya. Ini adalah dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Nah, kalau begitu gimana? Ya sudah. Silahkan mau ikut yang mana tidak mengapa. Ya. Kalau yang mau tetap saya tetap 1 ekor kambing untuk saya. Tapi saya akan gabungkan, saya akan ikut sertakan orang-orang dari keluarga saya, bukan dari orang lain. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi hadis ini hadis ini bukan melibatkan di luar keluarga. Ya. Khusus keluarga. Kalau di luar keluarga tidak boleh. Jadi kalau tetap kita berpegang pada 1 ekor boleh untuk rame-rame dengan catatan keluarganya saja, bukan di luar keluarga. Lain halnya dengan tadi badanah, ya. Lain halnya dengan unta, bakor bisa bergabung dengan orang lain. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau kambing porsinya 1, walaupun boleh banyak, yang ikut itu keluarganya, bukan di luar keluarga. Tapi kalau ibil, unta, dan bakor boleh dengan yang lain. Nah, dari situ kita memahami, oh iya berarti memang paling kecil adalah kambing untuk 1 orang. Unta besar dan sapi sama perbandingannya dengan 7 ekor kambing. Kalaupun mau berserikat itu dengan keluarga. Nah, bagaimana dengan kalau sapi mau berserikat? Ya, yang berserikat yang tadi 7 itu, nah baru mewakili yang lainnya. Wallah seperti itu ya. Baik. Waktunya habis. Waktunya habis teman-teman ya. Dikit lagi habiskan. Nah, bismillah. Langsung ya. Yang harus diperhatikan saat penyembelihan. An Ziyad bin Jubair, dari Ziyad bin Jubair, anna ibn Umar ata ala rajulin wa huwa yanharu badanatah barikatan faqala ib'atha qiyaman muqayyidatan sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dari Ziyad bin Jubair bahwasanya Ibnu Umar mendatangi seorang laki-laki yang sedang menyembelih badanah, yakni hewan kurban berupa unta atau sapi, dengan diderumkan alias tidak berdiri, ya, dijongkokkan, berduduklah gitu ya. Maka ia pun berkata, sembelihlah dalam keadaan berdiri, ya, dan terikat. Itulah sunnah Nabi kalian, sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, ya. Di sini kalau disebut badanah, ya, badanah tuh para ulama sepakat 2 itu, ya, unta dan sapi. Nah, kalau sapi dengan diberdirikan seperti unta bisa ya silakan, tapi sepertinya sapi nggak bisa ya, karena sapi kan ininya tebal. Kalau unta kan seperti itu, ya.
Jadi lebih spesifik, cara menyembelih unta adalah dengan diberdirikan, ya, namun tetap diikat seperti itu, ya. Dan ternyata ini adalah sunnatan nabiikum, sunnah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, mohon maaf. An Anasin qala dohan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain akranain dzabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara ya wa wada'a ridlahu ala sipahima. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 domba putih yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir tadi, ya, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, ya. Dan kemudian meletakkan kaki beliau dekat pangkal leher domba tersebut. Nah, artinya kalau domba ditidurkan, ya, domba kambing ditidurkan, dan posisi kita, kaki kita nih, dengkul kita boleh sambil menekan bagian apa nih? Bagian badan domba kambing. Jadi kepala kita pegang menghadapkan kiblat, kita sembelih, ya, seperti itu. Jadi sini wa wada'a rijlahu, beliau meletakkan, ya, beliau menekankan kakinya ala sipahiha. Jadi pada, mungkin kalau ini di dekat leher, ya, dekat leher. Baru kemudian beliau mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, potong, ya. Hadis lain mengatakan Allahumma hadza anni, ya. Dalam hadis lain wa an ummati man lam yudahi. Jadi bolehnya menyebut nama, ya. Bolehnya menyebut orang yang berkurban. Seperti itu, ya. Kalau yang menyembahnya, memotongnya diri sendiri, boleh menyebut, boleh tidak, tapi yang paling utama adalah Bismillah dan Allahu Akbar, ya. Bismillah dan Allahu Akbar. Baik teman-teman, makan daging kurban dan pembagiannya. Apa saya langsung terjemahnya saja? Baik, terjemahnya saya teman-teman. Waktunya sudah lewat, mohon maaf ya. Dari Abdullah bin Waqid, dia berkata, Rasulullah SAW melarang makan daging binatang kurban setelah 3 hari atau lewat 3 hari. Abdullah bin Abu Bakar berkata, kemudian saya memberitahukan hal itu kepada Amrah. Lantas Amrah berkata, benar, dia benar. Saya juga pernah mendengar Aisyah berkata, ya, para penduduk kampung bersegera menghadiri Idul Adha di zaman Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, simpanlah 3. Lalu sedekahkanlah yang masih tersisa. Setelah hal itu berlalu, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang memanfaatkan dari kurban. Mereka mencairkan lemaknya dan darinya mereka membuat geriba, membuat kantong untuk air, ya. Beliau bersabda, ada apa dengan hal itu? Mereka berkata, engkau telah melarang memakan daging kurban setelah lewat 3 hari. Beliau bersabda, sesungguhnya saya melarang karena ada sekelompok orang yang datang terburu-buru kepada kalian, makanlah, sedekahkanlah, serta simpanlah. Paham teman-teman? Kalau melihat terjemahnya begitu. Jadi ceritanya, ya, di sini naha Rasulullah an akli luhumid dohaya ba'da thalathi. Kedengaran oleh para sahabat, Rasul itu melarang nyimpen, ya. Jadi jangan sampai lewat 3 hari. Kedengaran oleh sahabat seperti itu, ya. Dan pada saat itu ketika Rasul menyampaikan begitu, itu di waktu sholat Id. Nah, ada orang-orang yang katakanlah orang-orang fakir miskin, ya. Mereka berdatangan menuju Rasulullah sengaja untuk mendapatkan daging tersebut. Nah, Rasulullah melihat mereka itu mendatangi para sahabat, tahu tujuannya adalah untuk minta kambing. Maka Rasulullah menyampaikan kata-kata seperti ini yang dipahami oleh mereka para sahabat. Rasulullah melarang, ya. Jadi jangan sampai lebih dari 3 hari. Ada 3 hari harus habis.
Padahal Rasulullah bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Itu ada orang-orang Baduy lah katakanlah. Mereka itu butuh daging. Nah, jadi artinya apa? Simpan, ya, sepertiganya simpan, ya, sepertiga bagikan, sepertiga makan. Tapi di antara yang didengar dipahami oleh sahabat seakan-akan Rasulullah melarangnya. Seperti itu, ya. Maka diperjelas pada kata terakhir. Nah, ini. Faqala inna mahanitukum, kata Rasul, saya ini melarang kalian an ajli dafa, karena waktu saya berkata, saya melihat orang-orang yang kampung itu pada menuju kalian. Yang saya tahu tujuan mereka untuk mendapatkan daging. Maka saya katakan, kalian nanti daging jangan sampai lewat 3 hari, seakan-akan begitu. Ya, nah, maksudnya apa? Maksudnya itu karena nanti ada yang butuh. Dipahaminya tuh seperti itu oleh para sahabat. Padahal maksudnya bukan begitu, ya. Maksudnya adalah jangan sampai nanti orang-orang kampung nggak kebagian. Nah, akhirnya harus mengatakan, fakulu wadakhiru watasaddaku. Ya, enggak, sekarang silahkan kalian makan, kalian simpan, kalian sedekahkan. Ya, silahkan kalian makan, kalian tabung, kalian simpan dan kalian sedekahkan. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada larangan menyimpan sampai lewat 3 hari. Yang dipahami di masyarakat seperti itu, ya. Tidak boleh menyimpan daging kurban lewat 3 hari. Akhirnya bagaimana caranya? Dibikin, ada yang bikin kornet, bikin ini. Itu akhirnya. Padahal bukan itu maksudnya, ya. Jangan sampai 3 hari, jadi harus dimatangkan. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya khawatir kalau nanti cepat habis, mereka orang Baduy yang suka datangnya itu terlambat, ya, nggak kebagian gitu. Jadi jangan habiskan dulu. Seperti itu maksudnya, ya. Wallahu a'lam. Dikit lagi teman-teman. 9 yang terakhir yang harus perhatikan bagi yang telah berniat kurban. An Ummi Salabah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sa'rihi wa adbarihi. Nah, dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian, ya, telah melihat hilal 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, hendaknya ia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku terlebih dahulu. Ya. Jadi ini ada larangan bagi teman-teman yang akan berkurban, ya. Jadi kapan mulai larangan tersebut? Larangan tersebut pada tanggal 1 dari Zulhijjah. Dan sementara sebelumnya teman-teman sudah siap, saya akan berkurban, tahun ini saya akan berkurban. Nah, kalau sudah berniat begitu dan sudah siap, maka jangan lupa tanggal 1 ketika sudah ketahuan, tahan untuk tidak melakukan apa yang Rasulullah ingatkan. Jadi jangan cukur rambut dulu, jangan cukur jenggot, jenggot nggak cukur, kumis, ya, jangan cukur kumis, jangan potong kuku. Wah, ini kuku saya udah panjang-panjang, jangan, biarkan, ya, karena begitu dalam sunnah Rasul. Tapi kan nggak beres, ya begitu, ikuti sunnah Rasul, ya. Jadi jangan lakukan cukur rambut manapun, nggak boleh, ya, kecuali jatuh kukunya ini sakit, ya, sampai berdarah, nah itu baru boleh. Tapi kalau kukunya aman, panjang, ya tinggal bersihkan saja, ya. Kapan boleh dipotongnya? Kalau sudah yudhoha, kalau hewan kurbannya sudah dipotong, baru boleh. Kalau belum dipotong, nggak boleh, ya. Apakah itu sampai dosa? Ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau saya pernah baca salah satu kitab, ulama mengatakan
Ya, berdosa. Ya, berdosa. Hanya besar atau kecilnya, wallahu alam, ya berdosa. Ya. Apakah ada kifaratnya? Tidak ada, tidak ada kifaratnya. Kifaratnya jangan lakukan itu. Ya. Apakah ada kifaratnya? Tidak ada. Jadi jangan lakukan itu. Jadi kalau teman-teman sudah niat, ya tahan. Bagaimana kalau pas masuk tanggal 1 belum ada, pas tanggal 2, tanggal 3 ada rezeki, ya tanggal 3 bulan haji. Nah, gimana? Ya tetap lakukan apa yang disampaikan Rasul. Kalau memang dia belum ini panjang, udah jangan lakukan. Kenapa? Intinya kalau sudah masuk bulan haji, intinya seperti itu ya. Jadi kalau sudah masuk bulan haji dan sudah niat, walaupun niatnya terlambat, tetap jangan lakukan seperti yang Rasulullah larangkan kepada kita. Baik teman-teman, insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah teman-teman sudah paham, sudah biasa ya. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sudah lewat 15. Insya Allah tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti di luar ini aja. Kita tutup dulu dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.